Terima kasih sudah mampir ke channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini biar kita makin semangat bikin kontennya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi setiap kita update cerita baru. Bab 11. Main cantik merebut perusahaan. Papa mertua mau inspeksi. Kapan, Mi? Tanya Yovan dengan wajah pucat dan suara tercekat di tenggorokan. Aku mengangguk santai sambil memainkan telepon pintar di tanganku. Kunikmati pemandangan Yovan yang tengah ketakutan mendengar kabar sidak yang akan dilakukan papaku pada kantor cabang tersebut. Tapi Mi, kenapa mendadak sekali? Aku nggak siap sama sekali, Mi. Keluh Yovan kebakaran jenggot. Nah kan, makanya selingkuh saja terus, nggak usah urusin kantor. Habisin uang kantor untuk gundik-gundikmu yang entah ada berapa itu. Giliran papaku sidak, pusing kamu dibuatnya. Makiku beruntun dalam hati. Besok, Mami akan ke kantor untuk bantu kamu bersiap menghadapi sidak yang akan dilakukan papa. Siapkan saja semuanya, biar Mami periksa semua laporan di kantor cabang Surabaya kita. Titahku tak terbantahkan. Ini adalah momen yang tepat untukku mengambil semua fasilitas serta menutup akses Yovan menggunakan wewenangnya sebagai kepala kantor cabang Surabaya. Sekali tepuk, 2-3 nyamuk terperangkap. Yovan makin blingsatan mendengar permintaanku. Aku yakin Yovan ketakutan. Semua penyelewengannya akan ketahuan olehku. Padahal ya, aku sebetulnya sudah tahu semuanya. Tapi Mi, kenapa? Apa ada masalah di kantor kita? Papi kulihat dari tadi kok macam anak ayam kehilangan induknya gitu. Wajah Papi pucat dan gelagat Papi kelihatan panik luar biasa. Cecarku mulai melancarkan intimidasi untuk menjatuhkan mental Yovan. Enggak begitu, Mi. Papi cuma khawatir aja karena pandemi. Pendapatan kantor kita memang banyak berkurang, Mi. Cicit Yovan ketakutan. Aku tahu dia mulai menyadari bahwa belangnya sebentar lagi akan ketahuan. Sambil mengobrol dengan Yovan, jemari lentikku bermain di atas layar sentuh telepon pintar milikku. Kukirim pesan pada Ferdi untuk bersiap-siap melakukan pertunjukan yang akan membongkar borok Yovan esok hari. Ya sudah, nggak apa-apa, kita hadapi sama-sama, Pi. Sampaikan pada sekretarismu agar besok menjadwalkan rapat dadakan. Mami mau semua laporan kegiatan kantor cabang Surabaya sudah ada di meja direktur besok sebelum rapat. Pintaku dengan wajah sendu penuh perhatian. Wajah Yovan makin sepucat mayat saat mendengar permintaanku itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski ruangan kamar utama kami dilengkapi AC sebesar 1 PK yang menyala dengan suhu 19 derajat Celcius. Mungkin suhu udara kota Surabaya ini cukup panas. Sampai Yovan berkeringat dan kegerahan seperti itu. Kena kau, lelaki tak tahu diuntung. Suruh siapa bermain-main denganku? Sinisku dalam hati sambil memandang remeh Yovan yang duduk tak jauh dariku. Aku sudah bersiap akan berangkat ke kantor saat mendapat telepon dari Laura. Kuangkat telepon dari pengacaraku itu. Di dalam mobil yang hendak ku starter. Halo, ada apa lo? Tanyaku segera menjawab panggilan. Suamimu memintaku menutupi boroknya. Ia berjanji akan memberiku bayaran tinggi kalau situasi kantor cabang sudah kondusif. Jelas Laura. Sebuah usaha penyelamatan diri yang gagal ya lo? Tawaku sarkas. Begitulah Res, tapi tenang saja, aku akan tetap siapkan berkas-berkas yang kamu butuhkan untuk melakukan tuntutan terhadap Yovan.
perihal penggelapan dana perusahaan. Aku akan selalu berada di pihakmu, Resti. Aku banyak berhutang budi pada papamu dan Bang Niko saat masih berjuang menitik karir sebagai pengacara junior dulu, ujar Laura meyakinkan. Atur saja semuanya loh. Aku minta tolong padamu. Sekalian, aku minta tolong juga kamu urus soal swalayan keluarga Yovan yang sempat aku berikan pada mereka. Aku mau mengambil alih kepemilikannya. Aku butuh dana untuk menutup kerugian kantor cabang Surabaya karena ulah Yovan, pintaku pada Laura. Laura menyanggupi akan membereskan semua berkasnya. Setelah menutup panggilan dari Laura, bergantian Ferdi yang menghubungiku. Halo Fer, ada apa? Tanyaku to the point. Pak Yovan meminta kami membuat laporan keuangan palsu, Bu. Tidak hanya itu, beliau juga meminta kami membuat proyek dan klien fiktif untuk mengelabui Bu Resti, jelas Ferdi. Aku meradang mendengarnya. Bisa-bisanya Yovan melakukan usaha penyelamatan yang begitu jahat. Dia pikir akan mampu membuatku diam tak berkutik dengan semua kepalsuan yang terus ia tunjukkan untuk menutup borok kejahatannya itu. Kamu gak akan pernah bisa membuat pecahan kaca jadi sebersih berlian, Resti. Jangan bodoh. Aku teringat ucapan Bang Niko saat mendengar keputusanku tetap menikah dengan Yovan, walau ditentang papa habis-habisan waktu itu. Bahkan kakakku ketika itu menentang. Tapi seolah dibutakan cinta, aku tetap saja memaksa untuk dinikahkan dengan Yovan. Kini nasi sudah menjadi bubur. Menyesal pun percuma. Aku sudah memiliki 2 anak dari pernikahanku dengan Yovan. Satu langkah yang harus aku lakukan adalah memperbaiki kesalahanku dengan tidak memelihara parasit dalam hidupku. Aku turun dari mobil dan kembali masuk ke dalam rumah. Ku minta asisten rumah tanggaku untuk menyiapkan baju ganti dan perbekalan anak-anak dalam beberapa koper besar. Aku lalu menelepon Tante Mirna untuk menjemput dan membawa anak-anak ke rumahnya di Sidoarjo. Tak hanya itu, aku juga mengutip semua surat-surat berharga dan menyimpannya dalam satu tas koper khusus yang kupinta disertakan di antara koper-koper anakku. Aku sudah berpesan pada Tante Mirna untuk mengamankan asetku dari kemungkinan kalapnya Yovan nanti saat aku mengambil kembali semua fasilitas sebagai kepala kantor cabang Surabaya. Yovan tak berkutik melihatku membantai habis dan membuka semua borok kepalsuannya di perusahaan. Aku sudah berhasil membuat suamiku itu mati kutu dengan menunjukkan bukti pembukuan real perusahaan yang diam-diam Ferdi kirim padaku. Ini sudah keterlaluan, Pi. Kamu bohong dan berniat menipuku dengan laporan keuangan palsu. Mulai saat ini aku minta semua akses yang berhubungan dengan kantor cabang Surabaya dikembalikan padaku. Aku yang akan memegang kendali, ucapku penuh ketenangan. Yovan kalang kabut mendengar kata-kataku. Bisa dipastikan dia tidak semudah itu menerima dan berusaha menghalangi usahaku. Jangan gitu, Mi. Enggak bisa semudah itu kamu mengambil semuanya. Malu aku sama anak-anak dan klien kita. Aku salah memang, Mi. Tapi aku janji akan memperbaikinya. Tolak Yovan sambil merayuku. Akan memperbaiki? Memangnya ini PR matematika yang kalau salah lalu bisa diperbaiki? Ini sebuah kantor cabang di mana beberapa pegawai bergantung hidup di dalamnya. Pi, kita sudah di ujung tanduk. Papa sudah minta laporan keuangan dan aktivitas seluruh kantor cabang miliknya. Kalau kamu enggak ambil tindakan tegas, Papa yang akan memecatmu sendiri. Tolakku bergeming. Tapi masa aku ditendang begitu saja keluar dari perusahaan, Mi? Kalau kamu memecatku, aku minta pesangon dong. Protes Yovan tak tahu malu. Ferdi, coba kamu kalkulasi. Berapa hak yang harus diterima seorang karyawan yang dipecat dari kantor kita? Ujarku tenang pada Ferdi.
Yovan tersenyum mendengar ucapanku pada Ferdi. Dia merasa berada di atas angin karena aku menuruti permintaannya. Padahal belum tentu aku benar-benar memberikannya. Nah, sekarang tolong papi serahkan semua ATM perusahaan, juga buku tabungan dan segala fasilitas papi sebagai kepala kantor cabang. Pintaku baik-baik. Aku harus dapat kompensasi setimpal loh, Mi. 27 juta ya pesangonku. Kan biasanya kalau pecatan minimal kan dapat 3 kali gaji, ujar Yovan kepedean. Pria itu terus mengoceh sambil memberikan apa yang kupinta. Aku hanya tersenyum manis melihat tingkahnya. Kuperhatikan segala sikap Yovan dari sudut mataku. Setelah semua akses Yovan ke perusahaan berhasil aku pegang di tangan, kupinta Laura menyerahkan surat-surat yang harus ditandatangani Yovan. Sengaja ku keluarkan uang merah bergepok-gepok dari koper agar kelihatan Yovan. Ini kulakukan sebagai teknik psikologis agar Yovan menandatangani berkas-berkas itu cepat. Yovan itu matri, gak bisa lihat uang banyak matanya langsung hijau. Dia pasti berpikir itu adalah uang yang akan aku berikan padanya sebagai kompensasi. Gimana Pi? Sudah papi tanda tangani semuanya sayang? Kuraih tangannya lalu ku elus manja. Pria itu mengangguk dengan senyum merekah. Aku yakin di kepalanya telah dipenuhi angan-angan bahwa ia akan mendapatkan uang pesangon 20 juta bahkan lebih. Amanda, tolong kamu setorkan uang ini ke bank segera ya. Kamu pergi dengan sopir kantor. Hati-hati jangan sampai hilang atau kerampokan, ujarku mengamankan uang bergepok-gepok yang kugunakan untuk mengelabui Yovan. Kututup kembali koper berisi gepokan uang pecahan 100.000 tersebut. Kuserahkan pada Amanda yang lalu pergi dengan kawalan satpam untuk menyetorkan uang tersebut ke bank. Loh, Mi? Uang aku kok dibawa pergi? Tanya Yovan kebingungan. Loh, Pi, itu uang kan untuk bayar deposito kita di bank. Sengaja Mami keluarkan tadi untuk dihitung, jawabku pura-pura bodoh. Lah, terus pesangonku gimana Mi? Tanya Yovan mulai kalang kabut. Oh itu. Coba papi urus dengan Ferdi dulu. Bagaimana Fer? Sudah perhitungannya? Tanyaku pada Ferdi. Begini Pak Yovan. Di sini memang sebagai kepala cabang Bapak punya hak untuk mendapatkan pesangon. Tetapi rupanya Pak Yovan punya tanggungan, dana pinjaman, kekurangan uang, proyek dan lain-lain. Silahkan dibaca dulu Pak Yovan, ujar Ferdi yang telah menyiapkan semua rincian penggunaan dana perusahaan oleh Yovan tanpa adanya bukti pembelanjaan dana yang mendukung. Wajah Yovan seketika pucat pasi membaca kertas yang diberikan Ferdi tersebut. Aku yakin suamiku itu akhirnya menyadari bahwa ia telah dijebak dan ditipu mentah-mentah oleh istrinya sendiri. Mi, kamu gak sedang mempermainkan aku kan? Tanya Yovan dengan wajah yang tidak bisa terdefinisi lagi. Aku gak sedang mempermainkan kamu, Pi. Aku hanya sedang menyelamatkan kantor cabang yang diamanahkan Papa padaku. Kamu telah banyak melakukan penyelewengan dana hingga kita terus merugi, tegasku dengan tenang. Mi, kamu serius? Apa aku harus membayar semua kerugian ini? Tanya Yovan dengan suara tercekat di tenggorokan. Sangat serius, Pi. Kalau kamu nggak bisa mengembalikan uang perusahaan yang kamu selewengkan, maka bersiap-siaplah untuk berhadapan dengan tim pengacaraku di pengadilan. Tukasku tak berperasaan seiring hilang sudahnya rasa cintaku pada Yovan. Terima kasih sudah mampir ke channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini biar kita makin semangat bikin kontennya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi setiap kita update cerita baru.